Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bersyukur bahwa Tuhan masih melayakkan kita menjalani hidup dengan segala kasih kuasa dan berkat yang Ia sediakan kepada kita. Untuk itu, mari mendekat kepada Tuhan, menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk bersekutu bersama melalui renungan harian Torah. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan bersukacita menyambut hari yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk segala kasih karunia yang Tuhan anugerahkan. Kami boleh berbakti dan menikmati malam yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kini kami sambut hari yang Engkau anugerahkan. Kami bersukacita dengan penuh harapan Tuhan beserta dengan kami. Pimpinanmu lewat firman yang kami dengar dan renungkan akan menerangi langkah dan kehidupan kami sehingga selalu berada dalam jalan kebenaran. Tuntunlah kami Roh Kudus agar kami dapat mengerti firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Filipi pasal 2 ayat 1-11 firman Tuhan, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagaimana manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat menginginkan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Kesatuan dan ketaatan atau kamisaran na kamaritutuan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, teks ini adalah surat Paulus dan Timotius kepada semua orang percaya kepada Yesus, yakni para penilik jemaat dan diaken di Filipi. Ada dua nasihat dalam perikop ini. Pertama, nasihat kepada jemaat untuk terus memelihara kesatuan. Kesatuan akan tercipta apabila jemaat selalu sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Nasihat yang kedua adalah ajakan untuk meneladani Kristus dalam kerendahan hatinya. Dalam statusnya sebagai Allah, Kristus merendahkan diri, menjadi sama dengan manusia, bahkan taat sampai mati. Orang percaya dituntut untuk meneladani kerendahan hati Kristus sebagai bukti seorang pengikut Kristus yang sejati. Yesus mengosongkan dirinya dari apa yang sangat agung yang dimilikinya dan merendahkan dirinya menjadi hina. Namun demikian, ia tidak melarikan diri, tidak berhenti dan tidak juga berkecil hati. Yesus terus melanjutkan pekerjaannya dengan teguh dan gigih sekalipun ia sampai pada bagian yang tersulit darinya. Berbicara tentang kerendahan hati dalam teks ini berarti membahas mengenai eksistensi Yesus, bahwa dia telah memperlihatkan prinsip-prinsip kehidupan moralitas yang agung. Paulus memaparkan narasi pujian terhadap Yesus untuk menjelaskan tentang
teladan Yesus yang harus menjadi laku hidup orang Kristen. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pengosongan diri atau kenosis yang dilakukan Yesus Kristus harus menjadi dasar dalam membangun spiritualitas Kristen. Kerendahan hati dan ketaatan kepada Bapa memberi inspirasi bagi kehidupan orang Kristen masa kini. Corak kehidupan Yesus yang mulia dan rendah hati itu hendaknya menggugah dan menggerakkan orang Kristen untuk hidup serupa dengan Dia. Yesus bukan hanya rendah hati, tetapi juga taat sepenuh hati kepada Bapa. Amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan, lewat firman-Mu kemudian kami diingatkan untuk bagaimana meneladani Yesus dalam kehidupan ini. Tolong kami ya Roh Kudus, sehingga kami dapat hidup serupa dengan Dia. Hidup menjadi pribadi yang rendah hati dan juga hidup menjadi pribadi yang taat sepenuh hati kepada Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang akan membimbing kami agar kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kiranya aktivitas kami hari ini, segala yang akan kami kerjakan dan lakukan, semata-mata kami memperoleh kekuatan dan perlindungan dan berkat dari Tuhan. Kami percaya Engkau mengiringi perjalanan kami dan menuntun kami dalam setiap kehidupan kami. Tuhan memberkati keluarga kami, aktivitas, usaha, dan pekerjaan yang dilakukan jemaat-Mu. Tuhan berkati anak-anak mereka, Tuhan peduli doa dan seruan mereka di saat mereka sakit, di saat mereka berduka, di saat mereka bergumul. Kami tahu Tuhan, Engkau akan membuka semua hal yang menindas mereka untuk melihat bahwa sesungguhnya pertolongan Tuhan akan dinyatakan. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan karena kami dapat dipersekutukan dalam waktu sejenak. Tolonglah kami ya Tuhan dalam menjalani hari ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, pergilah, teladanilah Yesus Kristus dalam menjalani kehidupan ini. Hiduplah menjadi pribadi yang rendah hati dan juga sepenuh hati taat kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah kebersamaan kita dalam renungan harian Toraya. Selamat pagi, selamat menikmati kehidupan hari ini. Tuhan memberkati.